pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai materi tentang tugas administrator atau kepala operasional dan studi kasus yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idrus Kisamuddin dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi manajemen semester 7, dan rekan saya Aurelia Hawa Aisyah yang akan menjelaskan mengenai materi studi kasus pada mata kuliah manajemen. Oke, saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas pada hari ini. Pengertian administrator atau kepala operasional yaitu orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Administrator meliputi direktur perusahaan, pengurus, pengusaha atau pembesar setempat, orang yang mempunyai kemampuan memerintah yang sangat baik dan atau pemimpin di bidang pelaksanaan peraturan, prosedur, dan kebijakan. Administrator adalah orang yang menjalankan fungsi mengelola masalah tertentu, aset, seperangkat aset, perusahaan, dan bisnis. Administrator berurusan dengan pengelolaan sumber daya suatu organisasi, komunitas, atau kelompok yang mengatur, memesan akuntansi atau penyusunan laporan keuangan, mengurus pembayaran ke pemasok, dalam beberapa kasus berhubungan dengan personil yang dipekerjakan hingga layanan kontrak. Administrator adalah perwakilan dari pemilik dan dengan demikian akan memegang kekuasaan untuk mewakili mereka di hadapan entitas dan lainnya. Sedangkan pengertian kepala operasional atau manajer operasional bank adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan unit-unit kerja, memberikan tugas, melakukan pengawasan, memastikan pengelolaan uang dan surat-surat berharga telah dikelola dengan baik dan benar, serta memberikan izin transaksi dan koreksi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tugas dari administrator atau kepala operasional bank. Manajer operasional bank bertugas untuk membantu pimpinan cabang untuk mempersiapkan rencana kerja dan anggaran dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, memberikan dukungan dalam hal pembinaan, dan mengkoordinasikan unit-unit kerja yang menjadi bawahannya agar mereka dapat mencapai target yang ingin dicapai oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan kegiatan operasional dan pelayanan di bank. Memberikan tugas ke bawahannya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang dengan tujuan agar bisa mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada para nasabah. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pada semua bawahannya, memastikan mereka dapat melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan. Terakhir, memastikan pengelolaan uang dan surat-surat berharga telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga aset bank. Memastikan setiap pelayanan seperti pelayanan kas, dana jasa, dan pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai dengan ketentuan untuk menghindari risiko yang bisa terjadi. Memastikan semua keluhan yang diberikan oleh nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindaklanjuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan memperhatikan kepentingan bank. Memberikan pelayanan kebutuhan unit kerja di bawah unit kerja lainnya dengan cara
yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bisa mencapai satisfaction atau kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan bank. Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan kewenangannya. Menyetujui pembayaran transaksi tunai serta pengesahan transaksi pembukuan sesuai dengan kewenangannya. Mengelola TESKI transaksi rupiah dan falas atau valuta asing. Memegang salah satu kunci Lewis dan Brankas. Memberikan izin transaksi dan koreksi. Yang terakhir menandatangani semua nota yang berhubungan dengan bank unit, dokumen, dan pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aurelia Hawa Aisyah mengenai studi kasus yang terkait dengan tugas administrator atau kepala operasional di bank. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Mas Idrus. Studi kasus 1. Salah satu contoh risiko operasional ialah kesalahan dari manusia. Dalam hal ini, risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contohnya, kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan risiko kerugian, baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Kedua, faktor internal serta faktor eksternal. Dua hal pada risiko operasional yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia bisa terjadi karena yaitu faktor kesalahan dari manusia itu sendiri dan juga disebabkan karena kesenjangan atau pelanggaran dari manusia itu sendiri. Faktor manusia terberat yaitu ketika risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran manusia itu sendiri yang memang disengaja. Pada risiko ini bukan disebabkan kelalaian dari manusia, melainkan memang kesengajaan dalam niat melakukan tindakan pelanggaran. Kasus pelanggaran ini bisa terjadi ke dalam bentuk fiktif, manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, serta masih banyak lainnya. Hal ini bisa timbul karena pengawasan internal yang melemah. Selanjutnya pada faktor eksternal yang bisa menyebabkan timbulnya risiko operasional ini antara lain tindakan hacker yang merusak sistem teknologi informasi bank dan adanya perubahan regulasi. Pengidentifikasian risiko operasional perlu dilaksanakan pada setiap produk, aktivitas, proses, serta sistem yang ada yang digunakan oleh bank. Pengidentifikasian ini dilakukan melalui dari pemahaman proses bisnis yang dilaksanakan berdasarkan pemetaan operasional utama dari bisnis itu. Yang selanjutnya dilakukan pengidentifikasian pada faktor penyebab yang menyebabkan munculnya risiko operasional ini. Manajemen serta kontrol proses operasional yang tepat dalam meminimalisir pengendalian dan pengurangan terjadinya risiko operasional. Yang kedua, mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi kerugian yang dipicu oleh risiko, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Tiga, pada faktor eksternal berupa tindakan hacker yang merusak sistem teknologi informasi bank. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan sistem keamanan berlapis, terupdate, memantau serta melihat sejauh mana penetrasi keamanan sistem dapat berjalan dengan baik. Keempat, perubahan regulasi dapat mengubah kegiatan operasional bank. Hal yang dapat dilakukan adalah penyesuaian kegiatan operasional dan tindakan korektif dari regulasi yang lama menjadi lebih baik dengan tetap memperhatikan BCG dan standar operasional prosedur perbankan. Sekian penjelasan dari kelompok 11 dan rekan saya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada video yang singkat ini,
saya akan menjelaskan tugas dari Kepala Operasional Bank atau manajer operasi yang bertugas mengawasi, mengatur terkait dengan kegiatan operasional. Di awal pembukaan video tadi, Anda baru saja melihat kelalaian seorang karyawan bank yang melayani nasabahnya. Kepala operasional yang mengetahui tindakan tersebut harus menegurnya. Tujuan menegur karyawan tersebut agar karyawan tidak mengulangi kesalahannya lagi dan merupakan suatu tindakan korektif guna menjaga citra perusahaan agar customer tetap loyal, kredibel dengan produk maupun jasa yang ditawarkan. Kami di sini membagi dua kategori dalam beretika menegur karyawan dengan buruk dan baik. Karyawan merupakan aset aktif perusahaan yang harus dijaga dan dikembangkan. Seorang pemimpin seharusnya bersikap empati, bersinergi, jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap bawahannya. Bagian sesi akhir termasuk cara menegur karyawan dengan baik yang menjelaskan secara rinci terkait permasalahan dan solusi dari kelalaian karyawan. Kesalahan karyawan tersebut menjatuhkan uang nasabah dan memungkinkan terjadinya kesalahan input data pada nasabah yang menggunakan produk atau jasa bank karena hilang atau berkurangnya dana nasabah. Solusi yang paling utama adalah teliti, fokus, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dijalankan. Terima kasih telah menonton video kelompok kami sampai akhir. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Silakan Anda tinggalkan komentar, kritik, saran maupun pertanyaan di kolom yang sudah disediakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.